Hai. Itu kenapa gue sendiri dari podium? Iya. Emang gitu ya? Ini baru mulai nih di sini. Oh, nah. Wah, udah rame ya. Halo guys. Ini sumpah kita ngomong gak usah bisik-bisik, Nat. Santuy aja, yang tinggal di sini kenal semua. Oh. Ini kalau ke atas Ini malah kita foto gak sih? di sini sih enggak sih. Gitu. Tapi tadi pas. Ya udah, gini. Yeay. Kenalan dulu kali ya. Dari lo. Halo semuanya, aku Nadila dari JKT48 Generasi 2. Yeay, aku Rona dari JKT48 Generasi 2. Yeay, watashi no namae wa Nadira desu. Watashi no namae wa Rona desu. Yeay. Kyawa, udah gak bisa lagi. Perkenalkan jeneng kula. Ya, nepangkeun nami abdi Nadila. Jadi sekarang kita mau Apa, Nat? mau nyapa-nyapa dulu kali ya. Boleh. Teman-teman kita yang ada di first row. First row. Wahyu WDD. Halo Kak Wahyu. Hai Kak Wahyu. Ada Sukasa. Mana Sukasang? Ada orang Jepang. I'm sorry. Siapa bacanya, guys? Ada Agansam. Ada Junjun, ada Dira Sabi, ada The Number 9, ada Muhammad R, ada Cucucu, Cucucu. Nomor 12. Akustik. 13 James. Yeay, halo semua dan semua kalian yang ada di sini 350 orang. Jadi pertama-tama kita mau mengucapkan selamat 8 tahun. Kita udah 8 tahun nih di JKT48. Gak berasa ya? Gak berasa banget sih. Mungkin kita itu kali ya, ngucapin kesan-kesan dulu. Apa rasanya 8 tahun di JKT? Bro dulu kali. Kesan-kesan di JKT selama 8 tahun. Banyak banget pengalaman yang udah aku dapetin pastinya. Apa ya? Dapet banyak pelajaran yang penting yang bisa dipakai buat kehidupan sehari-hari di luar JKT juga sih pastinya. Kayak belajar on time dari JKT juga. Terus belajar buat berkompromi ya kan bener Iya, toleransi. Karena kan kalau di JKT orangnya banyak, apalagi cewek semua. Iya, Kalau terus nggak kayak culture saling- background-nya juga beda-beda kan. Iya benar. Terus selain background keluarga yang beda-beda, jadi kan itu kan yang menyebabkan karakter orang-orang. Iya, sikap kita beda-beda walaupun kita cewek. Kayak yang anak bungsu pasti beda, yang anak pertama beda, yang anak tengah beda. Terus belum lagi yang orang saya Jawa beda, orang Sunda beda didikannya. Bener. Jadi kayak semuanya tuh bergabung menjadi satu gitu sih. Terus apa lagi nih? Terus bisa keliling Indonesia. Parah sih itu juga. Terus habis itu aku pertama kali Ketemu orang keluar penting negeri. juga gak sih? Iya bener. Kayak kalau misalnya kita bukan energi kita kapan bisa ketemu orang-orang Iya, penting seperti iya. itu gitu. Kayak ketemu menteri, Mm. ketemu misalnya kayak pengusaha-pengusaha sukses. Ketemu idola-idola kita zaman Iya, kecil. iya, ketemu artis-artis keren. Banyak sih yang bener-bener disyukuri gitu loh. Kalau aku kesan-kesannya mungkin nggak jauh beda ya. Yang pasti aku tuh seneng banget bisa di JKT. Dan emang bener sih mungkin. Dan aku tuh ngerasa kayak kita tuh beruntung banget loh masuknya di generasi kedua gitu. Iya. Yang kalau Gen 1 kan emang kayak first trial gitu kan. Maksudnya ya mau lo nggak mau ya lo harus yang cobain pertama kali. Nah kalau Gen 2 tuh kayak mereka udah naik, kitanya ada gitu. Jadi pas ya lagi di atas gitu ya. iya, jadi kayak walaupun ya emang sulit sih karena kan kayak pasti dia underestimate atau dibanding-bandingin. Cuman aku ngerasa beruntung banget sih, kayak aku merasakan JKT48 saat itu tuh bener-bener yang menurut aku itu ada di puncak industri entertainment. Di puncak industri entertainment, kayak semua orang itu
ngomonginnya JKT, iklan semua JKT. Iya, kayak JKT tuh waktu itu menjadi sebuah culture gitu gak sih? Kalau sekarang kan yang kayak ya emang namanya masih tetap eksis, cuman mungkin apa ya, seiring berjalannya waktu kan banyak tuh artis-artis yang baru bermunculan, karena mungkin waktu itu tuh masih baru, jadi kayak ya namanya lagi bener-bener lagi naik-naiknya aja gitu. Dan aku ngerasa aku bener-bener berada bisa masuk di momen itu tuh, aku ngerasa sekarang tuh beruntung banget, karena apa ya, dulu mungkin kayak dulu apalagi yang Gen 1 masih bisa ngerasain konser di Jepang. Iya. Kita audisi di Jepang. Iya. Itu pertama kali yang gue keluar negeri tau. Iya. Bahkan pertama kali naik pesawat, guys. Wow. Mungkin itu sih kayak seneng maksudnya ngerasa noraknya itu kayak ya di JKT tuh beneran punya kesempatan yang kayak gitu, yang bisa ketemu sama orang banyak, terus keluar kota, terus setiap kita keluar kota tuh kita kayak ngerasa jadi artis gitu gak sih? Kayak kita bener-bener yang dielu-elukan, walaupun kayak mungkin mereka gak kenal sama kita. Kita dapet tower, Kak. Iya. Oh my Thank God. you towernya. Coba kita lihat dari siapa nih? Dari siapa? Dari siapa ya? Oh ini nih, dari Dak Dikduk Der. Hai Dak Dikduk Der. Aku Dak Dikduk ketemu kamu. Kenapa hatiku Dak Dikduk Der. Setiap ada kamu. Itu sih apa ya? Terus di JKT48 tuh kita walaupun apa ya? Walaupun kita tuh nggak seterkenal kayak artis sinetron gitu-gitu ya, tapi kita tuh bener-bener dijagain gitu loh sama staff-staffnya. Terus tuh kita tuh bener-bener di-treat yang kayak sebagai apa ya, sebagai adik yang memang bener-bener harus dilindungi gitu. Terus kayak mereka tuh staff-staffnya tuh selalu ngasih tahu kayak yang nggak boleh gimana, yang nggak baik gimana kan. Maksudnya industri entertainment kan sebenarnya jahat dan gelap gitu ya kalau kita salah pergaulan. Tapi kalau di JKT itu bener-bener menurut aku kayak the safest zone of entertainment gitu. Kayak ini tuh entertainment yang paling gak jahat, entertainment yang paling bersih gitu, yang paling apa, yang paling bener-bener dilindungi gitu. Kayak anak-anak JKT tuh pasti ya bener yang apa yang ditunjukkan ke publik gitu, emang bener-bener masih yang anak-anak, masih yang emang kebanyakan masih anak-anak ya. Iya, yang bener-bener yang masih gak ngerti gimana gitu. Kalau misalnya kayak akhirnya mereka punya pergaulan yang lebih luas, kayak misalnya jadi suka nongkrong atau gimana, kan itu pasti kayak ya gue sama teman-teman kampus gue gitu, gue sama teman-teman di luar JKT gue gitu. Tapi kalau misalnya di JKT-nya tuh benar-benar apa ya, lingkungan yang benar-benar positif banget gitu, baik gitu, kayak emang didikannya tuh memang benar-benar bagus sih menurut aku. Jadi buat kalian semua yang punya anak-anak cewek yang takut anak ceweknya terbawa pergaulan yang gimana-gimana, mending daftarin JKT. Dijamin jadi anak baik-baik gitu. Katanya ini pesantren dong. Ya mungkin ya, bahkan pesantren ada anak-anak yang kabur-kabur ya. Iya, ini gak ada kabur. Seneng-seneng aja. Apalagi pesantren sih itu kan digaji. Cuma seru banget juga. Tapi emangnya loh, maksudnya kita tuh di JKT nggak cuma jadi seorang entertainer. Tadilah cuma nanya mangga guys. Kalau di JKT itu kita nggak cuma sekedar dijadikan entertainer, tapi kita juga dididik akhlak kita, azek. Menjadi manusia nggak sih? Kayak yang kalau generasi baru nih, dulu diajarin nih buat kalau misalnya ketemu orang harus nyapa kayak gitu, harus pokoknya mengucapkan kalimat-kalimat ajaib seperti tolong, terima kasih. Iya, betul banget. Gitu deh. Apalagi kan kalau anak zaman sekarang kan mungkin orang tuanya pada sibuk kan, nggak semuanya bisa ngajarin hal-hal basic kayak gitu kan. Gitu. Bahkan maksudnya walaupun kayak kesannya senioritas atau gimana ya, tapi benar-benar yang kayak kita tuh ngelihat orang yang lebih tua, mungkin nggak cuma gap umur tapi gap generasi, atau mungkin sama staff juga, kita benar-benar kayak ngerasa respect gitu loh. Kayak waktu dulu pas kita sama Gen 1 tuh kita benar-benar yang bukannya kayak so hormat atau gimana sih, tapi kayak lebih yang wah ini tuh kakak gue tuh keren banget sih, maksudnya udah ngebawa JKT sampai sejauh ini. Jadi kita tuh kayak lebih yang benar-benar ngehargain gitu sih mereka. Terus sama staff-staffnya juga. Terus kita kan ketemu fans dari berbagai kalangan, jadi kita belajar men-treat orang dari berbagai umur, berbagai background pekerjaan, gitu-gitu kan.
maksudnya kayak kita kan ketemu fans banyak kan. Oh iya. Jadi kita tuh belajar, kayak kita tuh ngadepin dunia belajarnya melalui JKT. Ya iyalah, karena udah banyak pengalaman ketemu orang banyak ya. Kayak fansnya juga, maksudnya ada yang mau pejabat ada, mau yang PNS ada, mau yang pemain, yang atlet ada, mau yang pokoknya semuanya ada, mau yang pengusaha ada, mau yang pengangguran ada, semua ada, mahasiswa ada, pelajar ada. Jadi kayak kita juga sebagai member tuh ketemu background banyak orang gitu. Jadi saling belajar. Kayak oh kalau misalnya ini tuh kayak gini, oh kalau misalnya gini tuh kayak gini. Jadi seru banget sih jadi maksudnya member JKT. Kayak mungkin kalau misalnya artis-artis lain ya mungkin nggak dapat pengalaman ini gitu. Karena kan kita kayak handshake, langsung ketemu sama fans kita gitu, ada eventnya. Kalau misal artis lain kan mungkin nggak semuanya yang ada bisa ketemu. Kayak mungkin meet and greet doang sih. Iya. Terus kalau misalnya di Jepang kan mungkin kalau udah jadi culture gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan kayak mungkin masih aneh gitu loh, yang ada masa foto doang bayar sih gitu kan. Iya sih, apalagi untuk awal-awal ya. Untuk awal-awal JKT kayak kita juga bingung ya sebenarnya gimana ya. Kayak kalau masa foto nggak boleh sih ya, tapi itu kayak emang kebijakannya gitu sih. Menurut aku emang itu wise gitu loh, jadi kayak bener-bener nggak membeda-bedakan orang lain gitu. Itu kalau misalnya lu ke mall terus ada yang minta foto, lu bilangnya apa? Gue kabul. Kalau gue bilangnya, misal ibu-ibu nih, ya tante maaf ya, aku nggak boleh foto bareng kalau nggak pakai kostum. Giliran pas udah kostum, ya sorry tante aku pakai kostum. Gitu. Tapi gue yang paling parah pernah gue diikutin sama satpam di salah satu mall gitu kan. Karena dia kan awalnya mau titip salam buat Nabila. Terus tahu-tahu ngintilin gue pindah toko, dia ikutin. Terus satpam, kenapa dia nggak jaga aja di pintu masuknya? Terus atau nggak jagain depan bus kan ya? Iya. Terus itu gue lagi sama temen cewek guys, temen SD dari SD lagi main kan. Terus dia bener-bener intilin sampai kita keluar mall, sampai kita nyebrang jembatan penyeberangan, dia masih ikut lari kalau dia satpam harus jagain mallnya. Ya mungkin itu dengan menjaga lu, dia bakal menjaga mallnya juga gitu. Hai Pangeran L. Hai guys. Kita bacain itu kali ya pertanyaan. Oh iya bener, tadi kan udah banyak yang mention. Coba dari HP lu. Aduh, basah tangan gue. Lah, salah. Baju aku flicker gak sih guys? Enggak kok. Ya udah lah ya. Nih, silakan pilih. Nanti aku endorse lagi. Nih doang nih. Nih deh, nih yang paling atas nih. Momen apa yang kalian kangenin bersama Gen 2 semuanya jika ngumpul? Momen apa ya? Momen ngerumpi. Iya sih. Oh, karena mungkin kayak Gen 2 tuh dididiknya deket banget gak sih? Maksudnya kita kayak kalau kita tuh maksudnya kalau misalnya Gen 1 kan dulu masih ada member-member yang kayak sering sendiri-sendiri kayak Kamelody, Haruka, Cafe gitu, kayak masih punya event yang kayak sendiri gitu kan. Karena mereka sering diundang ke TV. Nah kalau kita tuh selalu ber-16 mulu. Barengan mulu. Iya. Jadi emang mungkin kekuatan timnya lebih kuat. Lebih apa ya, kayak mungkin kita tuh anaknya nggak ada yang stand out banget nggak sih? Menurut bener juga. Ya nggak sih? Makanya kita tuh mungkin pas lulusan Gen 2 tuh nggak banyak yang jadi entertainer nggak sih? Kayaknya mana anaknya juga kebanyakan nggak mau jadi entertainer. Iya, kayak gitu tuh kocak deh. Kayak maksudnya di JKT serius terus kayak paling lama, tapi nggak ada yang beneran kayak jadi artis gitu. Karena nggak semuanya backgroundnya emang dari awal di entertain nggak sih? Dan nggak pada peres gitu nggak sih anaknya dari dulu? Bener banget. Kayak kalau ketemu orang ya udah sapa sewajarnya aja. Gak suka basa-basi. Iya, nggak suka basa-basi. Ya ada sih berapa anak kan. Kayak mungkin misalnya Aca atau enggak kayak Yupi gitu kan dulu maksudnya suka entertainer juga kan. Backgroundnya Noella, gue masih lo juga kan modeling. Saktia. Tapi nggak yang kayak stand out banget gitu loh dari dulu juga. Nggak yang kayak wih artis nih gitu.
kayak pasti tuh kelihatannya sama gitu, kayak didikannya. Atau nggak emang dari anaknya tuh udah satu itu nggak sih, satu pemikiran gitu? Satu kayak udah direct ke arah yang sama gitu. Iya ya, Berarti bener dari didikannya. dari didikannya ya. Apalagi nih, yang paling dikangenin itu sih ngumpul-ngumpul. Gue paling kangen kalau misalnya pas kita konser zaman dulu. Itu Konser seru yang banget gak sih, Kak? Pas kita langsung latihannya ngurusin sendiri. pas latihannya Iya. di studio mana yang banyak debu gitu-gitu tuh kangen sumpah. Terus kayak yang nggak ada AC-nya, AC-nya nggak berasa, terus muntah-muntah dia gara-gara latihannya escape. yang kayak bete-bete karena latihannya lama lah, Iya. apalah. Sumpah Terus gue kangen banget berantem-berantem. sih. Dulu Gen 2 banyak berantem ya sih. Banyak dramanya guys. Gak berantem sih, drama ya. Karena kita seumuran. Iya. Egonya sama. Lanjut dong pertanyaan selanjutnya tuh yang pilih. Mau nanya kan, kalian udah 8 tahun di JKT. Menurut kalian masa-masa tersulit selama di JKT itu pas kapan? Kapan ya? Lo dulu deh. Lo mikir ya? Gue pas pas apa ya? Pas itu gak sih? Pas dipecah, yang Gen 2 nya bubar, yang ada Gen 3 masuk. Shuffle team. Reshuffle, grand shuffle. Itu kayak tersulit deh menurut gue. Iya. Itu kan semuanya juga dipecah emang. Iya. Apalagi yang tim T. Iya, yang tim T. Sebenarnya itu sih kayaknya yang maksudnya yang bikin gue kesel sama fans JKT sampai sekarang tuh, mereka mikirnya gue nggak move on sama K3. Padahal gue tuh nggak move on dari Gen 2. Iya. Ngerti gak sih, kayak ya mau gue timnya, mau nama timnya gue tim Manchester United juga Tim Four. bukan itu intinya. Yang gue nggak move on itu teman-teman gue, bukan tim K3-nya. Jadi mau nama timnya tim K3 kayak tim T kayak tim kesebelasan Wakabayashi kayak gitu, tetap aja maksudnya yang gue kangenin itu momen-momen gue sama teman-teman gue di Gen 2, bukan tim K3-nya. Kayak waktu kita dipindahin ke tim J itu kan emang anak Gen 2-nya yang di tim K3 juga tinggal siapa ya? Rahel doang sama Vini. Jadi kayak ya udahlah ya, udah gitu. maksudnya walaupun gue di K3 pun gue bakal tetap gak move on sama K3 lama, karena yang gue kangenin ya tetap Gen 2 bukan K3-nya gitu. Jadi ingat ya kalian semua, aku bukan gak move on dari K3 tapi dari Gen 2. Hidup Gen 2. Hidup Gen 2. Tapi gue ngerasa sih kayak Gen 2 paling disayang gitu Sama generasinya. Sama semuanya. Sama semua, bahkan sama staff juga. Kayak staff tuh kayak gak lupa gitu sama Gen 2. Apa gue aja yang GR ya, tapi ya udah, karena kita tuh kayak susah banget gitu hidupnya. Dulu kebanyakan ini ya kayak dikasih tantangan apa lah. Iya, kayak banyak cobaan gitu. Meeting mulu lah satu pagi. Iya, kayak mau naik dikit salah dikit, mau naik dikit salah, terus ulang lagi dari awal. Selalu dicobai. Selalu ingat gak lo yang kayak mau pindah setlist aja harus nyobain semua setlist lagi? Iya. Bisa Capek banget sih. Gara-gara apa sih? Pokoknya gara-gara salah gitu kan ya. Terlalu banyak. Aku bingung. Apa ya kalau gue, apa ya yang masa tersulit? Nggak ada. Masa tersulitnya tuh tiap ditinggalin anak Gen 2. Sampai sekarang tinggal berdua. Karena gak suka banget sama perpisahan. Gimana ya? Sebenarnya gak cuma anak Gen 2 sih. Gue ditinggalin anak-anak tim yang bukan dari Gen 2 juga gue nangis. Sedih banget tau perpisahan. Aku benci perpisahan. Iya. Terus masa tersulit itu sebenarnya bukan, bahkan kayak maksudnya ditinggalin kafe, ditinggalin Haruka, padahal sedih kan juga gak kan. deket-deket banget. Tapi kayak sedih. Iya, karena ada momen, ya satu momen at least gitu yang ya sedih ya. Kebersamaannya itu ya. Yang sedih mah bukan di JKT-nya, kalau aku mah karena gak ketemu keluarga kali ya. Karena kan anak rantau. Oh iya sih. Jarang banget, aku malah paling setahun sekali pulang. Tapi kan nyokap perlu nyamperin sekarang. Kita kan sekarang udah jarang banget. Kalau dulu mah masih sering gitu guys. Jadi kayak masa remaja aku tuh nggak dihabiskan bersama keluarga, tapi bersama teman-temanku di JKT48 dan kalian. Yeay. Sekarang kita sapa dulu Kak yang di row 1. Mana? Halo Pangeran L. Ada
Apa tuh? Arigato number 2. Terus ada Dakdikduk Der. Nomor 4 Futo. Halo Futo. Futo-san. Ada Suka-san. Ada Akustik. Ada Vika. Ada Koji Hidak. Koji-san. Ih, lompat-lompat. Ada Jenis. Ada Ivan Aristia. Ada Alsagia. Ada siapa tuh? Apa namanya? Bos PG lo. Ada Rama. Hai, thank you so much. Thank you guys. Dan yang Iya. lainnya yang belum di podium. Iya, thank you. Ayo bacain lagi. Oh iya. Terus kalau nggak bacain gini, gue nggak tahu bahas apaan guys. Iya. Sebutkan hal-hal yang gak disukai satu sama lain. Tapi menurut aku Karona itu orang yang menurut aku tuh gak takut gitu dijudge sama dia. Jadi menurut aku yang paling jujur ya sama Karona. Karena aku beneran gak takut gitu dijudge sama dia. Kayak dia menilai aku gimana, ya udah gitu. Emang gue malas ngejudge orang aja. Kita dapet ini Kak, Apa? Peso. Iya, Thank you. arigato ne, thank you. Dari siapa Dari nih? siapa? Gimana sini ya? Pangeran Leci. Pangeran Leci. Thank you Pangeran. My Leci Prince. Apa lanjut? Apa yang paling gue gak suka dari lo tuh males banget. Iya, emang. Bahkan dia baru bilang ke aku kalau dia males skincarean. Iya, bener banget baru hari ini tadi setelah berapa bulan tuh gue barusan beli skincare guys. Iya. Walaupun kayak muka Karona tuh belum bermasalah ya, tapi tetap aja buat Sebenarnya bermasalah, cuma masalahnya itu kan masalah kulit tuh kan nggak cuma jerawatan ya. Jadi kalau aku tuh masalahnya adalah karena sering makeup dan jarang rawat muka, aku kulitnya udah keriput guys. Emang udah tua sih. Emang gara-gara makeup jadi itu keriput? Salah satu faktor lah. Ya pokoknya Karona tuh orang yang menurut aku semuanya bisa dia lakuin asal dia mau, tapi kemauannya itu tuh yang sulit ditemukan. Ngumpulin kemauan itu yang paling Karena susah. Karona kayak nyanyi bisa, menjahit bisa, Masak juga bisa sekarang ya. masak bisa, Sombong. apalagi perform ya, dia tuh bisa, brainstorm juga dia bisa, cuman mencari kemauannya itu tuh kayak susah gitu, kayak ada di tengah-tengah gurun pasir, mencari oase di gurun pasir. Rebutan guys. Kalau lagi niat banget. Kalau lagi nggak mau ngapa-ngapain, benar-benar udah gue nggak mau ngapa-ngapain seharian di kasur aja, nggak usah turun kemana-mana. Mandi juga nggak mau. Gitu. Lanjut. Lo apa? Kalau Nadila yang gue nggak suka adalah dia itu terlalu idealis. Lo kira judgmental? Ya enggak, ya sebenarnya bagus idealis, cuma apa ya, sometimes berlebihan gitu. Betul sih. Karena kan gak semua hal yang kita pikirkan itu harus disetujui dan apa ya, pokoknya orang lain tuh nggak harus ngikutin apa yang kita mau gitu. Aku juga pengen mengurangi itu sih. Kadang kayak sulit juga gitu. Gue gak ngerti gue malu sama siapa. Kayaknya gue tuh malu sama diri gue sendiri gitu loh. Kayak dari cover lagu aja deh Kak. Kayak gue gak mau kan cover lagu-lagu yang menurut gue Mainstream. nggak mainstream ya, kayak ya pokoknya gue nggak suka deh gitu. Tapi maksudnya kayak bahkan disuruh nyanyi lagu itu tuh dalam hati gue tuh gue mengutuk itu kayak Gengsi gitu. kayak apaan sih gue nyanyi lagu kayak gini, ini bukan gue banget gitu. Tapi kayak mau nggak mau itu pekerjaan kan. Cuman kayak jadinya jadi sulit untuk berdamai sama diri sendiri juga, kayaknya itu gak baik juga gitu. Pokoknya emang segala sesuatu yang berlebihan tuh gak baik ya. Kayak harus punya toleransi berlebih juga sih. Udah sih itu doang kayaknya. Lu mah sempurna Azek. Nadila guys, saya sempurna. Ya kali. Semoga rezeki gue yang sempurna. Amin. Apalagi nih? Lanjut. Kita cari lagi guys. Ada gak sih impian kalian yang belum tercapai selama menjadi member? Aduh, cedot guys. Jadi member. Apa? Impian yang belum tercapai selama menjadi member? Udah sih Senbatsu. Apa ya gue ya? Gak tau kenapa. Dulu awal-awal di JKT tuh gue ambisius loh.
Tapi nggak yang ditunjukin banget sih. Kelihatan lah. Sekarang tapi nggak males banget. Gue gak punya ambisi. JKT. Iya. Sekarang itu kayak ya udah jalanin aja. Cuma kayak gaji buta. karena ada akustik jadi aku masih ada kemauan untuk berkarya gitu. Kalau nggak ada, ya udahlah gue joget aja udah gitu. Iya, mungkin sebagai member pencapaiannya udah gak sih? Kayak lu udah ngerasain jadi center JKT. Oh, lu nggak pengen nyobain main film? Ya itu maksudnya itu bukan jadi member. Iya sih. Maksud gue ya. Iya, Kalau benar sebagai sih. member kan ya pekerjaan sebagai member apa ya? Senbatsu, center team, center setlist, kapten gitu kayak nggak ada sih. Jadi kapten lah. Siapa setuju Nadila jadi kapten? Pasti banyak yang setuju. Waktu Ya. itu kayak semuanya bilang gitu sih kayak lo pasti kapten, tapi gue kayak ada deh. Iya. gue juga nggak pengen sih kalau jadi kapten. Gue kalau disuruh milih, ini brand loh kelihatan. Ntar kita di endorse. Gini miring. Kenapa? Gue mendingan jadi center daripada jadi kapten. Mendingan kapten JKT gak sih daripada kapten tim? Karena kapten JKT itu lebih gabut gak sih? Kapten JKT tuh gimana ya, kayak lu kan paling atas nih, jadi lu tinggal memantau, terus lu tinggal nyuruh kapten tim. Nah kalau kapten tim tuh Pusing kayak mikirin. harus bikin program, harus bikin apa gitu. Iya, Kalau kita kan udah ini ya senpai, jadi kita kayak memantau, memberitahu gitu kan. Mungkin karena ada akustik sih, jadi kayak JKT masih seru buat kita, kayak masih ada yang pengen kita explore gitu. Iya. Maksudnya sebagai member kayak kalau nggak ada akustik kayak udah abis gak sih? Apalagi yang lo cari gitu, lo mau menang jangan kan itu mah hoki-hokian. Mau jadi peringkat 1 Sosenkyo. Ya fans gue langsung sebentar. Janganlah, kasihan duitnya. Oh, Parah. Maaf ya, frontal. Dimarahin. Apalagi ya? Mungkin pengen itu kali ya, bikin konser. Kalau graduate punya konser. Oh iya benar, itu kan benar itu pencapaian. Itu kan maksudnya nggak semua orang deserve untuk mendapatkan itu gitu. Gue pengen kayak gue se-deserve itu untuk mendapatkan sebuah konser gitu kan. Gak setiap orang ya, bahkan Gen 2 aja baru Yupi doang ya. Kita deserve gak ya? Apakah kita deserve, guys? Oh iya, kita bikin voting yuk. Apa? Bisa Gimana bikin sih voting caranya? ya? Kemarin kali itu bisa. Siapa? Ini vote. Nah mana vote. Piye? Terlalu. Nah, guys, kita mau nanya, kita deserve gak sih buat dapat konser kalau misalnya kita graduate? Kalau pencet 1 berarti deserve, kalau 2 berarti deserve. Kalau pencet 2 berarti belum. belum deserve. Kalau pencet 1 berarti deserve ya. Oke. Ayo, apakah kita pantas? Kalau kita graduate nanti kita mendapatkan konser. Apa kita pantas? Kita votingnya 2 menit Apakah lagi. kita pantas, guys, buat Apakah- dibikinin konser? Iya, tapi kita juga belum ngumumin ya. Belum. Kita juga Ih, nggak pada tahu. parno ya. Ih. Tiap ada yang spesial. Spesial nopobia. Emang kenapa sih kalau emang Graduate graduate? Oh Sedih juga masih aja. bisa ketemu ya? Ya nggak sih? gak bisa cuy kalau misalnya lu ada nomor 2 kan. Wow, ada yang biru juga, banyak juga Nat. Kita belum satu kalau itu kak. Emang belum sih. Iya sih, siapalah kita ini. Iya. Ya kan. Butiran debu. Tapi ini iseng doang ya guys. Cuman kan kalau banyak siapa tahu dilihat JOT gitu. Udah ya. Udah. Wow. Oh ternyata banyakan yang bilang deserve, guys. Banyakan yang bola kuning nomor 1. Thank you. Arigato ne. Thank you. Kamsia. Apa? Mau ngapain? Ini Oh iya. Lo pencet N-nya, guys. Yeay, makasih semuanya.